Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Tanisa Diasumas, NIM H081963 dari kelas Ekonomi Internasional B Agribisnis UMS. Di sini saya akan mempresentasikan teori keseimbangan harga di pasar internasional. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori permintaan impor, yang ketiga ada teori penawaran ekspor, yang keempat ada keseimbangan harga. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Antara penjual maupun pembeli sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Yang pertama ada teori permintaan impor. Suatu negara melakukan impor karena negara tersebut belum dapat memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Sumber utama yang sering dihadapi oleh perekonomian ialah naik turunnya permintaan dalam negeri terhadap barang-barang impor. Ketidakstabilan permintaan barang impor menyebabkan permintaan dalam negeri menjadi tinggi, dan nilai tukar yang tidak fleksibel tidak dapat meredam gejolak permintaan impor yang semakin tinggi. Kebijakan impor mempunyai sisi negatif bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya kebijakan impor mematikan produk dan jasa sejenis dalam negeri, dan yang paling mendasar dapat menguras pendapatan negara yang bersangkutan. Makin besar impor, makin banyak uang negara yang lari ke luar negeri. Jumlah impor ditentukan oleh kesanggupan atau kemampuan dalam menghasilkan barang-barang yang bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri. Semakin rendah barang-barang tersebut, makin tinggi impor dan makin banyak kebocoran dalam pendapatan nasional. Dan selanjutnya ada teori penawaran ekspor. Ekspor adalah berbagai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Volume ekspor suatu negara ditentukan oleh harga komoditi tersebut di pasar domestik. Harga internasional dan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar atau exchange rate. Antara harga dan jumlah komoditi yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif, yaitu jika harga naik, maka jumlah yang akan ditawarkan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Penawaran suatu komoditas, baik berupa barang maupun jasa, adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen dalam suatu pasar dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran mempengaruhi harga secara negatif. Jika penawaran meningkat, maka harga akan cenderung turun karena jumlah komoditas yang ada lebih besar dari yang diinginkan oleh konsumen. Nah, penawaran ekspor merupakan jumlah barang yang diekspor ke luar negeri, sehingga penawaran terhadap suatu barang sama dengan ekspor barang ke luar negeri. Berikut fungsi persamaan penawaran ekspor. S sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, hingga Xn. S sama dengan F dalam kurung X. Sehingga X sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, hingga Xn, di mana S sama dengan penawaran pada tahun tertentu. X adalah nilai ekspor pada tahun tertentu. X1, X2, X3, hingga Xn adalah variabel yang mempengaruhi pada tahun tertentu. Dengan demikian, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ekspor bertambah atau berkurang, yaitu harga di pasar internasional, barang substitusi, jumlah produksi, jumlah penduduk, dan kurs dalam periode tertentu. Yang poin selanjutnya ada keseimbangan harga. Salah satu kegiatan perdagangan internasional adalah ekspor dan impor demi memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing negara.
dan mencari keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Perdagangan internasional akan memudahkan pemahaman mengenai perlunya menyelaraskan penawaran ekspor dengan persediaan nasional. Permintaan impor komoditas ke berbagai negara dari Indonesia dapat tercukupi karena persediaan komoditas nasional mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah dan harga komoditas yang diekspor ditentukan setelah diketahui kurva penawaran dan persediaan yang merupakan perangkat geometris utama yang digunakan dalam rangka menganalisa pilihan kebijaksanaan dalam perdagangan. Berikut grafik keseimbangan harga di pasar internasional. Gambar menunjukkan terjadinya perdagangan internasional antara dua negara, yaitu negara A dengan negara B. Sebelum adanya perdagangan internasional di negara A, harga keseimbangan komoditas Y pada titik G di negara A dan pada titik H di negara B, sedangkan konsumsi di negara A sebesar 0Y1 dan 0Y4 di negara B. WF adalah harga keseimbangan di pasar internasional, yaitu di antara harga komoditas di negara A dan negara B. Apabila harga Y naik, maka PF di negara A setelah adanya perdagangan internasional, maka konsumsi domestik menjadi 0Y2, sedangkan total penawaran komoditas Y sebesar 0Y3 atau di titik J. Dengan demikian, jumlah komoditas Y yang diekspor sebesar Y2 min Y3. Sedangkan di negara B, konsumsi domestik menjadi 0Y6. Sedang total penawaran komoditas Y sebesar 0Y5 atau di titik K, sehingga jumlah yang diimpor sebesar Y5 min Y6. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.